dimanapun saudara berada, saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu dalam pemeliharaan dan dalam keadaan baik dan sehat. Mari sama-sama kita akan menundukkan diri, mari kita mengambil saat itu. Amin. Kekuatan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan untuk kita melewati hari-hari di dalam kehidupan. Kekuatan sejati yang Kau berikan kepada setiap kami, ya Bapa, untuk kami melewati hari-hari dalam kehidupan kami di tengah masa pandemi COVID-19. Ada begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan yang menyelimuti kehidupan kami. Tapi kami percaya ada kekuatan daripada Tuhan yang senantiasa menyertai dan menaungi setiap kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus. Setiap kita dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara, suatu kali ada sekelompok salesman sedang mengadakan pertemuan rutin di sebuah kota Chicago. Pada waktu pertemuan itu berlangsung menjelang hari Natal, setiap salesman itu berkata kepada keluarga mereka bahwa mereka akan pulang untuk Christmas dinner bersama dengan seluruh anggota mereka, keluarga mereka. Namun karena rapat itu berlangsung dengan panjang, mereka harus terburu-buru untuk naik ke pesawat. Waktu mereka sedang terburu-buru itu, tidak sengaja mereka menendang sebuah meja yang penuh dengan apel, sehingga apel itu bertebaran kemana-mana. Mereka semua bergegas karena sebentar lagi pesawat yang akan mereka naik itu akan segera lepas landas. Namun ada satu salesman yang berhenti, lalu kemudian dia berkata kepada rekan-rekannya, "Tolong sampaikan kepada istri saya bahwa saya akan telat tiba di rumah, saya akan naik ke pesawat yang berikutnya." Lalu kemudian salesman itu dia kembali, dia mulai mengambil satu demi satu apel yang berserakan di mana-mana itu. Dia masukkan satu apel. Kemudian penjual daripada apel itu ada di sana. Dia seorang gadis kecil dan ternyata dia seorang yang buta. Waktu salesman ini mengumpulkan setiap apel itu ke dalam keranjang, lalu kemudian menata ulang di atas meja apel-apel tersebut, dia mendapati sebagian daripada apel yang sudah berterbangan itu ternyata sudah rusak. Setelah selesai, dia membantu gadis kecil itu yang sedari tadi mengambil meraba-raba di lantai, mengambil apel, yang mengeluarkan air matanya setetes demi setetes. Lalu kemudian salesman itu mengambil dompetnya, dia mengeluarkan beberapa lembar dulu. "Dek, ambil uang $40 ini. Maafkan kami karena telah merusakkan apel kamu dan membuat daganganmu menjadi kacau. Biarlah uang ini cukup untuk mengganti apel kamu yang rusak. Apakah kamu baik-baik saja?" Gadis kecil itu mengangguk. Lalu kemudian salesman itu pergi. Waktu dia pergi beberapa langkah, gadis kecil itu kemudian berteriak, "Tuan! Tuan! Tuan!" Salesman itu berhenti, kemudian dia menoleh ke belakang. Gadis kecil itu berkata, "Tuan, apakah Tuan Tuhan Yesus?" Saudara, pertanyaan terus terngiang-ngiang selama berapa hari. Dan waktu salesman itu memikirkan, apakah engkau Tuhan Yesus? Di dalam perenungannya, dia menyadari bahwa sebagai murid Kristus, harusnya dia melakukan kasih seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. "Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti aku," yaitu Yesus, "mengasihi engkau." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi sesama adalah satu hal perintah agung yang Tuhan berikan kepada setiap murid-murid Kristus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit orang yang mengalami penurunan omset penjualan, bahkan dirumahkan tanpa gaji. Saudara, keluarga saya pun juga mengalami hal yang sama. Dan saya pikir ada begitu banyak orang di luar sana yang mengalami kesulitan yang sama juga waktu menghadapi yang namanya pandemi ini.
harusnya situasi ini menggugah rasa persaudaraan, kemanusiaan untuk saling peduli sebagai satu bangsa, sebagai satu tubuh Kristus, sebagai murid Kristus. Harusnya kita dipanggil untuk peduli kepada orang lain. Beberapa waktu lalu saya membaca beberapa testimoni yang dilakukan oleh Narasi TV waktu mereka menggalang dana untuk membantu saudara-saudara yang terkena dampak COVID-19 ini. Saya akan menyampaikan beberapa testimoni mereka kepada Bapak Ibu Saudara. Begini testimoni mereka. Ada seseorang yang bapak-bapak, mungkin dia memberikan persembahan kurang lebih sekitar 50.000. Dia berkata seperti ini, mungkin saya cuma tukang cukur dari daerah. Saya ingin berpartisipasi dan menyumbang, sekedar ingin berempati kepada sesama. Ada lagi yang lain yang menyumbang juga tidak lebih sama. Dia berkata seperti ini, belum bisa berdonasi banyak karena kebetulan nggak ada. Tapi saya percaya tidak harus menunggu lebih untuk berbagi kepada sesama. Lalu kemudian ada yang menyumbang 10.000 rupiah. Dia berkata seperti ini, dari sekian banyak donasi, mungkin saya donasi yang paling kecil. Maaf, karena saya hanya lagi Gojek yang akhirnya harus ikut di rumah aja. Saudara, testimoni ini membuat saya terharu. Mungkin kelihatannya kecil, sedikit, 10.000, 20.000, 50.000, atau bahkan 100.000. Tapi dengan uang seperti itu sanggup untuk meringankan beban saudara-saudara yang terkena dampak COVID-19 ini. Saudara, kita ini adalah murid Kristus, orang yang telah menerima anugerah yang sangat berlimpah. Saya percaya harusnya kita bisa melakukan lebih untuk menolong sesama kita. Saudara, Roma 8 ayat 29 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan kepada Bapak Saudara. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara-saudara. Saudara, satu hal yang membuat kita serupa dengan Yesus, atau satu hal yang membuat kita terlihat serupa, semakin serupa dengan Yesus adalah waktu kita melakukan tindakan kasih. Waktu kita menunjukkan tindakan kasih kepada sesama kita. Mungkin orang yang menerima bantuan itu, mereka tuh bisa berkata, apakah engkau Yesus? Kita tuh terlihat mirip seperti Yesus waktu kita melakukan tindakan kasih. Saudara, tindakan kecil dan sederhana yang kita lakukan untuk menolong sesama kita dalam situasi seperti ini, saya percaya kita sedang menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia ini, di tengah begitu banyak orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan juga pergumulan hidup. Pada saat mungkin kita masih belum bisa memberi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa berdoa bagi saudara-saudara kita di luar sana. Saya mengajak setiap kita untuk kita boleh berdoa bagi saudara-saudara kita. Mari sama-sama kita mau berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan yang mendengarkan doa kita dan sanggup menolong setiap kita. Yesus, Tuhan kita, Dia adalah Allah kita. Yeah.
percaya di seluruh muka bumi ini, seluruh masyarakat, seluruh orang-orang yang juga bergumul hal yang sama. Kita berdoa, kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk memampukan setiap kita melewati masa-masa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami semua ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menguatkan kami, kiranya Tuhan yang memberikan kami penghiburan, sukacita untuk kami boleh melewati masa-masa ini. Kalau mungkin Tuhan, dalam masa-masa ini ada begitu banyak orang yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Mereka yang bahkan mungkin kehilangan pekerjaan mereka karena situasi ini, mengalami penurunan akan omset penjualan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Atau bahkan Tuhan, mereka yang saat ini sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan biaya hidup, kebutuhan hidup hari demi hari. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan berkat kepada setiap mereka. Setiap bantuan-bantuan yang disalurkan baik oleh pemerintah, baik oleh gereja, lembaga-lembaga, pribadi lepas pribadi, biarlah itu semua boleh tepat sasaran sehingga itu boleh meringankan beban mereka. Tuhan, pakai kami semua sebagai orang-orang percaya, sebagai murid Kristus yang sudah menerima limpahan anugerah. Kami boleh ambil bagian untuk meringankan beban daripada saudara-saudara kami. Tuhan, inilah doa kami. Kami datang dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa. Selanjutnya kita juga berdoa untuk pasien, tenaga medis, mereka setiap pasien yang berjuang di dalam pengobatan dan treatment yang harus mereka jalani. Biarlah mereka tetap boleh punya sukacita, pengharapan, kekuatan menjalani setiap pengobatan tersebut. Demikian juga kita berdoa bagi tenaga medis, dokter, perawat dan sebagainya, agar mereka diberikan kekuatan, kesehatan untuk terus dapat melayani setiap pasien demi pasien yang ada. Kita berdoa juga tidak lupa untuk keluarga mereka, agar kiranya keluarga mereka pun juga diberikan kekuatan, penghiburan di tengah situasi ini. Keluarga mereka harus berada di rumah sakit, tentu mereka khawatir dan takut. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan bagi setiap pasien yang saat ini sedang menjalani pengobatan demi pengobatan, ataupun mereka yang sedang menjalani tes demi tes. Tuhan, tolong setiap mereka ya Bapa. Kalau mereka sedang menjalani pengobatan, Tuhan hiburkan, kuatkan mereka, agar kiranya melalui setiap pengobatan, treatment yang mereka harus jalani, itu dapat memberikan pemulihan, bahkan kesembuhan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, dokter, perawat, dan sebagainya Tuhan. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka, berikan kesehatan yang baik, pemeliharaan, perlindungan kepada setiap mereka, agar mereka tetap boleh kuat dan juga sehat untuk menolong, melayani setiap pasien demi pasien yang datang untuk berobat. Tidak lupa kami berdoa untuk keluarga mereka Tuhan. Tentu keluarga mereka khawatir, takut, resah. Kami berdoa Tuhan hiburkan mereka. Tuhan juga berikan sukacita, kekuatan kalau mereka menunggu dari rumah setiap anggota keluarga mereka. Tuhan, inilah doa kami. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk PSBB yang berlaku di beberapa kota. Demikian juga himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berdoa agar kiranya PSBB ini dapat berlangsung dengan baik. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat berjalan dengan baik untuk menekan, bahkan juga untuk memutus penyebaran daripada COVID-19 ini. Kita berdoa agar segala hal, baik aturan-aturan, semua dapat berjalan dengan baik. Demikian juga kita sebagai masyarakat dapat ambil bagian untuk mendukung pemerintah supaya situasi ini dapat terkendali dan tidak banyak lagi korban yang terus terkena COVID, bahkan yang meninggal.
Mari sama-sama kita berdoa, kita buka suara. Ya Tuhan, kami juga datang kepadamu. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk tindakan-tindakan penanganan-penanganan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan di beberapa kota sudah melakukan PSBB. Kami berdoa Tuhan agar kiranya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, dapat berlangsung untuk menekan, menghambat, bahkan memutus penyebaran COVID-19 sehingga tidak bertambah hari demi hari, waktu demi waktu setiap pasien, bahkan orang-orang yang meninggal. Kami berdoa Tuhan agar kiranya pemerintah dan juga seluruh aparat terus boleh diberikan kekuatan, hikmat untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Demikian juga kami sebagai masyarakat, kami boleh ambil bagian dengan mematuhi. Kami berada di rumah, kalau kami tidak melakukan hal-hal yang urgent untuk dilakukan di luar sana, biarlah kami boleh mematuhi dan kami boleh berada di rumah. Tuhan tolong berkati ya Bapa, sehingga situasi ini dapat terkendali, pasien tidak terus bertambah, bahkan orang yang meninggal semakin berkurang dan tidak ada lagi orang yang meninggal karena COVID-19. Tuhan, kami berdoa dan kami memohon anugerah pertolongan daripada Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari juga kita berdoa untuk tim multimedia yang terus berjuang melayani dari subuh sampai siang hari. Mereka berjuang supaya setiap kita bisa beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Kita berdoa agar setiap mereka diberikan kekuatan. Kita berdoa agar setiap mereka diberikan hikmat, bahkan pemeliharaan daripada Tuhan untuk mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, sehingga pelayanan ini sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga datang kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan untuk tim multimedia yang terus berjuang melayani untuk pelayanan ibadah online ini. Tuhan berkati setiap mereka ketika mereka harus datang sungguh-sungguh setiap minggu, bahkan di tengah minggu mereka terus bekerja melayani. Tuhan berkati setiap mereka ya Bapa. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan yang menjaga setiap mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, baik yang memimpin pujian, singers, pemain musik. Tuhan yang juga berkati ya Bapa setiap rohaniawan yang menyampaikan pemberitaan firman. Tuhan yang terus berkati kuasa yang daripada Tuhan menaungi setiap mereka, sehingga sungguh-sungguh Tuhan pelayanan demi pelayanan yang dikerjakan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terakhir mari kita berdoa untuk penelitian akan vaksin ini, vaksin COVID-19, agar seluruh peneliti diberikan juga hikmat untuk dapat menemukan sehingga segera vaksin ini bisa digunakan untuk menolong jutaan orang yang sudah positif COVID-19. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami berdoa dan kami menyerahkan Tuhan bagi peneliti yang terus berjuang mencari vaksin yang tepat untuk pasien COVID-19. Tuhan berkati setiap mereka yang juga berjuang berjerih lelah melakukan tes demi tes sehingga vaksin ini dapat dipakai, digunakan dengan aman untuk seluruh pasien sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan sertai bahkan untuk segala hal-hal yang mereka butuhkan untuk penelitian ini. Tuhan kami juga berdoa agar mereka boleh bekerja dan juga meneliti dengan baik. Tuhan yang juga pimpin dan sertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya kepadamu Tuhan kami berdoa. Amin. Yesus, Yesus, dengar kami.
Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa, kami boleh merenungkan firman, dan kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan setiap doa-doa kami, bahkan mungkin setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kami datang dan kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang paling tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami, jeritan hati kami, kesulitan kami. Tuhan, kami serahkan itu semua ke dalam tangan. Kami percaya Engkau Allah kami yang kuat, Engkau Allah kami yang perkasa, Engkau sanggup menolong kami. Tapi biarlah kami Tuhan, waktu kami menantikan pertolongan Tuhan, kami boleh menantikan bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami rohaniawan mengajak Bapak Ibu Saudara semua, kalau Bapak Ibu Saudara dalam masa-masa seperti ini, Bapak Ibu Saudara punya beban, Bapak Saudara punya hal-hal yang dapat kami doakan, Saudara jangan sungkan untuk menelpon atau WhatsApp setiap kami rohaniawan. Kami dengan senang hati dan kami mau untuk berdoa bagi Bapak Saudara. Silakan Bapak Saudara boleh menghubungi kami semua. Kami akan berdoa bagi Bapak Saudara. Sampai ketemu minggu depan.